Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadia Mukhlisa Kartunada dengan NIM 240105040322 dari jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2024 kelas C. Video ini aku buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Kamila Windiani Putri. Di video kali ini aku akan membahas tentang apa sih itu surat pemberitahuan atau SPT. Mari kita simak sama-sama videonya ya. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun jenis-jenis SPT terbagi menjadi dua. Yang pertama, SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu 1 bulan. Dan yang kedua adalah SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis formulir SPT yang digunakan. Yang pertama, formulir 1170SS, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kurang dari sama dengan 60 juta per tahun. Yang kedua, formulir 1170S, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Yang ketiga, formulir 1170, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dengan menggunakan pencatatan atau pembukuan. Yang terakhir, formulir 1171, yaitu untuk wajib pajak badan. Terus, kapan sih batas waktu pelaporan SPT? Yaitu untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret dan untuk wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 Maret. Terus, apa sih sanksi jika tidak melaporkan SPT? Apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT tepat waktu, maka akan mendapatkan sanksi berupa denda, yaitu 100.000 untuk SPT wajib pajak orang pribadi dan 1 juta untuk SPT wajib pajak badan. Lalu, apa sih tujuan dan fungsi pelaporan SPT? Tujuannya yang pertama untuk memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua sebagai transparansi dan akuntabilitas. Dan yang ketiga untuk kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Adapun fungsinya yaitu yang pertama sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban pajak, yang kedua sebagai dasar penetapan pajak terutang, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan bagi otoritas pajak. Selanjutnya, dasar hukum SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam perhitungan pajak, tarif yang paling sering digunakan adalah tarif progresif pasal 17, di mana semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Selain itu, ada juga tarif efektif rata-rata atau TER yang digunakan untuk mempermudah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bulanan. Namun, pada saat pelaporan SPT tahunan, perhitungan pajak akan kembali disesuaikan dengan tarif progresif pasal 17. Dan yang terakhir, apa aja sih dokumen yang diperlukan untuk pelaporan SPT, yaitu NPWP, bukti potong pajak, data penghasilan, daftar harta dan kewajiban, serta bukti pembayaran pajak. Dan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sendiri atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan memerlukan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya.
Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.